Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini kita membahas tentang sistem bahan bakar konvensional yang mana kemarin-kemarin sudah kita bahas. Ya, jadi kita bahas lagi supaya lebih matang lagi dan supaya lebih lagi supaya bisa. Oke, dengan ini kalian silakan perhatikan videonya, ya, seperti apa bagaimana. Dan apabila ada pertanyaan, silakan jawab. Oke, sebelum kita ke materi, silakan lebih doa dulu. Kawannya. Oke, selanjutnya hari ini siapa aja yang nggak masuk? Tadi siapa? Kalian izin? Ada lagi? Ejan? Nah, Api, Andika, Andi, Kami izin. Oke, selanjutnya silakan perhatikan sini. Setelah itu ada selat berat dan ada kabel gas yang masih metal. Untuk kabel gas ada 3 meter saja bagian yang berbawakan jam. Itu akan melepas komponen yang bernama piston scan. Lalu untuk saluran bensin ada sebenarnya bisa lepas dari depan ini. Tapi kalau kita kembali yang kecil. Jadi kalau dibongkar pasang bawaan bocor. Jadi pertama tutup dulu keran bensinnya, lalu langsung lepas bagian komponen ini menggunakan komponen. Setelah melepas bagian atas karburator akan terpisah dan langsung kita pindahkan ke wadah yang bersih. Langkah berikutnya kita akan melepas pelampungnya. Caranya cabut pintu lampu, lalu ambil pelampungnya. Jangan sampai hilang. Langkah hilang jalurnya menjaga tali supaya tidak berhilang. Lalu kita lepas pilot jet dan kain jet. Kedua pipa ini berfungsi untuk menyalurkan bensin ke dalam minibol. Jadi pastikan kedua pipa ini bersih tanpa ada sumbatan. Untuk melepaskan, gunakan obeng ini. Pastikan Anda menggunakan obeng yang tidak tercilat. Pastikan menggunakan obeng kita mengawal tidak terjangkau dengan obeng. Setelah melepas pipa ini, pastikan tidak ada kotoran. Selanjutnya kita bersihkan saluran
kalau di pelampung tidak bisa tutup rapat, itu akan membuat karburator banjir. Jadi bersihkan desoler. Selain jalan lagi, Anda juga bisa menggunakan semprotan pembersih karburator. Ini dijual di bengkel-bengkel motor. Jadi caranya cukup mudah. Tinggal semprotkan cairan ini ke lubang-lubang karbu dan bersihkan kedua bagian dalam ampulnya menggunakan lampu atau tisu. Setelah saluran telah dibersihkan, lanjut kembali. Asal pilotjet dan mainjet, kencangkan secukupnya saja. Jangan terlalu kencang karena itu akan merusak sebelum kedua pipa ini. Lalu pasang pelampungnya. Pertama tempatkan dulu jari pelampung pada pelampung, lalu pasang pelampung di depannya. Lalu masukkan klip untuk mengunci pelampung. Pastikan pelampung bisa bergerak naik turun. Setelah itu pasang karburator ke pelampungnya. Saat mengerjakan skrup ini juga jangan berlebihan. Itu pada lampu karbu sudah ada saluran. Jadi asap kencang saja pasti tidak bocor. Kalau terlalu kencang ini akan menyulitkan nanti saat akan diservis lagi. Resikonya skrup ini akan lecet saat akan dibuka. Setelah itu pasang setiap. Pastikan bagian yang ada colokannya arahnya ke depan. Masukkan setiap ke sini, lalu tekan ke bawah sambil tekan tutupnya. Jangan lupa dicoba dulu gasnya. Pastikan saat gas ditarik harus bisa balik dari yang gantung. Lalu pasang karburator ke manifold. Setelah semua selesai, bukalah bensinnya. Langkah terakhir, penyedalan RPM mesin. Caranya hidupkan mesin lalu kencangkan skrup yang ada di depan hingga kurang lebih 2 putaran. Ini akan menaikkan RPM mesin. Lalu kencangkan skrup yang di belakang sampai mentok. Ini akan menurunkan RPM mesin. Setelah itu buka lagi skrup yang ada di belakang kira-kira 1,5 putaran. Setelah itu kendorkan lagi skrup yang ada di depan hingga RPM turun. Di sini Anda bebas menyetel RPM idenya berapa. Pastikan tidak terlalu rendah, karena itu akan membuat mesin mati. Itulah cara servis karburator. Semoga bisa mengantar wawasan kita semua. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Silakan kalian pahami. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, apa yang akan bertanya? Ya. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 4 tujuh. Bagaimana cara kerja karburator? Bagaimana cara kerja karburator? Bagaimana cara kerja karburator? Mengolah bahan bakar menjadi gas. Karena apa? Karena pada sepeda motor, pada kendaraan umumnya, ya, itu tidak membutuhkan bahan bakar, tidak membutuhkan bensin. Apa yang dibutuhkan? Gas. Hanya gas. Gas itu adalah hasil dari pengolahan, hasil dari campuran antara bensin dengan udara. Oleh karena itu, tadi disebutkan sini, sebutkan apa? Manifoldnya, ya. Disebutkan di situ bahwa kita untuk menyetelnya itu terserah bagaimana kita untuk mendapatkan idel ataupun langsangnya. Oke, jadi keterangan itulah yang kita buat jadikan sebagai patokan. Saluran bensin Anda sebenarnya bisa lepas dari ban. Ya, sebagai bahan pokoknya. Inilah jalur yang mencegah karbu supaya tidak kebanjiran. Berarti kan ini, ya, jarum kayak ini nanti yang akan menentukan seberapa banyak bensin ataupun bahan bakar yang masuk ke dalam karburator. Karena apa? Prinsip karburator itu hanya sebagai penampung ataupun tangki sementara. Ya, nanti dia akan mengolah
Lanjut itu bagaimana? Bagian ruang bakar. Di mana komponen pengolahan? Ini sebagai komponen pengolahannya. Ya, kita segini bersihkan. Jangan sampai ada kotoran, jangan sampai ada pembasahan atau apapun yang masuk ke dalam situ. Itu harus murni, harus benar-benar bersih. Tidak boleh ada sedikit pun kotoran. Oleh karena itu pembersihannya harus benar-benar ekstra. Ya. Selanjutnya masih di kategori ini. Lalu kita lepas pilot jet dan main jet. Kedua pipa ini berfungsi untuk menyalurkan bensin ke dalam minifor. Jadi pastikan kedua pipa ini bersih tanpa ada sumbatan. Untuk melepaskan cukup gunakan obeng ini. Pastikan Anda menggunakan obeng yang tidak lecet. Melepas pilot jet dan main jet ini jangan asal lepas. Terkadang kita asal ya obeng dia ada pakai apa? Pakai karung, pakai tang. Ya kenapa? Ini apa namanya? Kuningan ini gampang luka, gampang lecet, gampang patah. Ya, pakai tang dihajar. Akhirnya apa? Lecet, patah, muncul. Ya, nyok, udah pasti. Datang ayo. Ya. Bener penyok ya. Oleh karena itu jangan sampai kamu salah kunci. Harus sesuaikan obengnya. Ya. Jangan salah-salah seperti baru kemarin pakai apa? Pakai pisau dihajar. Karena apa? Obeng nggak ada. Ya, pisau dipakai. Oke, lanjutnya. Masukkan ke dalam obeng, tetap ulang dan jangan sampai tekan obeng. Ya, muternya jangan sampai asam. Ya. Setelah melepas bersihkan pipa ini, pastikan tidak ada kotoran. Selanjutnya kita bersihkan saluran-saluran di dalam karburator. Ini sekali karena bisa saja di dalam saluran-saluran ada kotoran yang terlibat. Kotoran yang terlibat ini akan mengganggu sirkulasi bensin ke manifold, sehingga menunjukkan untuk membersihkannya Anda bisa pakai alat yang bisa membasahi. Anda bisa pakai sedotan plastik, kayu, atau kabel. Intinya jangan yang tajam. Setelah itu masukkan bensin ke saluran-saluran ini, kocok-kocok, lalu tuangkan lagi bensinnya. Selain saluran depan ini, saluran bensin yang ini juga sangat penting. Ini merupakan saluran dari selatan menuju ke tengah. Oke. Pertanyaannya, kenapa saluran ke manifold ini kita membersihkannya dengan bensin? Ada yang tahu? Kenapa? Kenapa? Karena dengan bensinnya tinggi, kerak-keraknya akan menjadi hilang, akan bersih. Yang kedua, bensin gampang menguap, gampang hilang. Kena udara saja bensin akan jadi kita ngelapnya juga nggak usah ribet. Oke, semprot dari bagus kalau ada vacuum cleaner, pembersih, atau WD. Ini bagusnya pakai apa? Pakai bensin, pakai thinner itu nggak masalah. Ya. Ingat, jangan menggunakan bahan-bahan yang tajam. Kenapa? Karena dia lecet sedikit, ini akan mengakibatkan pemborosan. Dan juga pilot jetnya tidak akan bisa masuk dengan maksimal, tidak akan presisi lagi. Oke, lanjutkan. Kuman bensin di paku-paku. Kalau ada kotoran yang menempel, maka jatuh. Yang tadi nempel di pelampung tidak bisa tutup rapat. Itu akan membuat karburator banjir. Jadi bersihkan saluran ini. Selain cara tadi, Anda juga bisa menggunakan semprotan pembersih karburator. Ini dijual di bengkel-bengkel motor. Jadi caranya cukup mudah. Tinggal semprotkan cairan ini ke rumah kotoran dan bersihkan juga bagian dalam manifoldnya menggunakan lampu atau tisu. Setelah saluran telah dibersihkan, lanjut kembali. Pasang pilot jet dan main jet. Kencangkan secukupnya saja. Jangan terlalu kencang karena itu akan merusak struktur pipa. Oke. Pemasangan ini, ya, begitu sudah habis pulirnya, ya, kamu jangan paksakan dengan obeng lagi. Jangan dipaksakan dengan obeng. Kalau emang pulirnya sudah habis dengan obeng, jangan dipaksakan. Kenapa? Kalau kau paksakan, yang ada apa? Rusak. Muncul. Yang ada bukannya benar, ya,
bukannya benar, malah perjalanan karburatornya akan terganggu, akan boros. Oke, lanjutkan. Lalu pasang pelampungnya. Pertama tempatkan dulu jarum pelampung pada pelampung, lalu pasang pelampung ke tempatnya. Lalu masukkan pin untuk mengunci pelampung. Pastikan pelampung bisa bergerak naik turun. Setelah itu pasang karburator ke mangkuknya. Saat mengencangkan skru ini juga jangan berlebihan. Itu karena mangkuk kamu sudah ada sal karet. Jadi Lambung. saat mengencangkan skru ini juga jarum pelampung pada pelampung lalu Ini pelampung yang terbuat dari bahan mesin, bukan plastik biasa, tapi bahan mesin, bahannya ringan. Pelampung ini fungsinya seperti apa? Ada tahu? Fungsi pelampung itu apa? Yakin? Fungsi pelampung apa? Dia bekerja naik turun. Fungsinya sebagai apa? Pengatur bensin. Ada lagi? Hah? Penampung. Kalau penampung ini, pelampung ini penampung bensin. Tapi kalau pelampung ini fungsinya adalah sebagai tanda atau kode apabila bensin dalam mangkuk sudah penuh, maka dia akan naik. Bensin dari tangki tidak akan masuk lagi ke bagian mangkuk. Stop. Ya. Seperti itu, seperti kilometer. Ya, cuman dia adanya dia otomatis dan dia tidak menunjukkan kepada kilometernya. Akhirnya yang tidak disebut kilometer itu adalah yang di tangki, bukan di sini. Kalau di sini hanya sebagai apa? Pemutus atau pembatas bahwa bensin dalam mangkuk sudah penuh, dia akan naik. Pelampung ini akan naik. Maka dari tangki stop ke sini. Apabila di sini berkurang, maka pelampung turun lagi. Dari tangki masuk lagi ke karburator. Itu fungsi pelampung. Ya. Jadi di dalam karbo bensin ini tidak kekurangan dan tidak kelebihan. Oke, lanjutkan. lalu masukkan pin untuk mengunci pelampung. Pastikan pelampung bisa bergerak naik turun. Setelah itu pasang karburator ke mangkuknya. Saat mengencangkan skru ini juga jangan berlebihan. Itu karena mangkuk kamu sudah ada sal karet. Jadi asal kencang saja pasti tidak bocor. Kalau terlalu kencang ini akan menggelikan nanti saat akan diservis lagi. Oke. Perhatikan pemasangan ini, baut ini, ya. Pemasangan benar 3 biasanya, ya. Itu jangan sampai miring sebelah, jangan sampai yang kanan kamu 3 kali putaran, yang kirinya 2 kali putaran, atau yang kiri 4 kali putaran, kamu hajar terus, yang kanannya cukup 3 kali. Itu yang ada apa? Bakal bocor, bakal rembes. Sering terjadi juga istilah banjir. Karburatornya. Kenapa? Dari sini nggak seimbang, ya. Bautnya, pemasangannya. Yang kedua, pelampungnya, ya, pas pemasangan pinnya itu tidak sinkron, tidak sentral. Alhasil apa? Pelampung yang seharusnya pada saat ini penuh, pelampung itu naik, dia nggak naik, dia diam. Kenapa? Si pinnya ini nggak berfungsi, dia nggak bisa naik, nggak bisa turun naik, kecil, ya. Jadinya apa? Sering banjir. Apa yang terjadi? Susah itu ya, fungsi basah. Oke, lanjutkan. Resikonya skru ini akan lecet saat akan dibuka. Setelah itu pasang senyap. Pastikan bagian yang ada coraknya arahnya ke depan. Masukkan senyap ke sini, lalu tekan ke bawah sambil mengencangkan tutupnya. Jangan lupa dibuka dulu gasnya. Pastikan saat gas ditarik harus bisa balik dan tidak jatuh. Lalu pasang karburator. Oke, di sini, ini jangan sampai, ya. Jangan sampai skep ini pas tarik gas bisa ketarik, pas gas keturunin nggak bisa turun lagi. Apa yang akan terjadi? Nabrak, gas kabur. Gas kabur, nggak bisa pelan, nggak bisa langsam. Oleh karena itu pemasangan ini harus disesuaikan.
dia biasanya ada celahnya, ada longgarnya, dan itu ada sebut double pin, ya, supaya apa, dia bisa turun naik dengan lancar. Pas saat ditarik gasnya dia naik, pas gas diturunin dia akan turun. Karena apa? Pas gas turun ini bensin tidak mengalir. Ya. Semakin kamu sering tarik ini gas, maka akan semakin boros juga bensinnya cepat habis. Oke, lanjutkan. Kan harusnya mau mobil cat deh. Selesai kontraksinya, karena terakhir kita lakukan bensin. Kita simak jangan sampai dia akan meningkatkan bensin. Tidak di belakang sampai ke top. Akan menurunkan KPM. Oke, jadi pemutaran rem ini, ya, pertama kamu setel ke kanan sepuasnya atau sampai dia mentok, dua-duanya ya, sampai dia mentok. Begitu semua, nanti kalau hidupkan mesin itu akan seperti apa hidupnya? Biasanya seperti ini akan gas kencang. Di sini baru kita mainkan. Di sini turunkan 2 kali putaran atau 1 kali. Di sini pun sama. Ini simbangkan ini, ya, udara, ini bensin. Seharusnya untuk standarnya bensin, ya, pada kendaraan motor, khusus yang konvensional biasanya 1/13 itu rumus dari konvensional. Itu artinya rumus standar. Tapi apabila dia lebih, ya, maka akan terjadi pemborosan. Kalau kurang, akan terjadi ngiritan. Jadi gimana? Motor kita jalannya tidak stabil, tidak normal. Karena apa? Udara lebih banyak daripada bensin yang keluar. Tapi kalau pemborosan berarti bensin lebih banyak yang keluar daripada udara. Oke, lanjutkan. Salah satu problemnya. Oke. Ya. Mungkin pembahasan kita sampai di sini. Ini soalnya nanti Bapak kirimkan, ya, di masing-masing nomornya untuk soal pembahasan, soal juga tugas kalian. Kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanyakan? Ya, Bentar. kenapa nanti kalau udah pulang? Oke. Terima kasih kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulang, sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama. Wih, 100 aja.